utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita mau bersama-sama menjalani kehidupan dengan keramahan yang merupakan anugerah Roh Kudus, supaya kita dikenal sebagai gereja yang hidup, saling memperhatikan dan menopang, menolong satu dengan yang lain. Bacaan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47 mengenai cara hidup jemaat yang mula-mula. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, di tengah banyaknya saudara-saudara yang saling bermusuhan, hidup kekerasan, hidup tidak mengasihi, saling menghancurkan, saling membunuh, biarlah kami tampil sebagai gereja Tuhan yang hidup, yang mengasihi, yang saling membela, membawa damai, membawa sukacita, supaya masyarakat di sekitar kami boleh menikmati kehidupan dengan damai dan sejahtera. Supaya dengan demikian, kehadiran Roh Kudus juga akan menjelaskan kepada mereka perdamaian yang terjadi, yang kami nyatakan dalam kehidupan merupakan anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus. Berkaryalah ya Tuhan dan berfirmanlah, supaya lewat firman Tuhan kami semua boleh mengalami kehidupan yang diperbaharui. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang ini kan sekolah-sekolah sudah mulai tatap muka. Ya. Setelah 2 tahun tidak tatap muka, maka pada awal Januari ini ada banyak sekolah di berbagai tempat yang mulai tatap muka. Ada seorang anak TK besar ya, dengan mantap dia mau tatap muka bersekolah. Lalu ditanya oleh teman dan ibu dan teman ibunya, ya, wah kamu siap ya sekolah? Siap. Wah, wajahnya gembira, sukacita. Kenapa kamu siap? Kan enak di rumah, ada mama gitu ya, teman ibunya berkata, ada adikmu, ada papa juga, semua kerja dari rumah. Kalau kamu sekolah, ya kamu kan nggak bareng-bareng lagi. Lalu anak itu mengatakan begini, saya kepingin menyapa. Wah,
Bingung teman ibunya, dan ibunya juga bingung apa maksudnya menyapa. Lalu dia katakan begini, selama ini saya kan cuma ada di rumah, menyapa teman-teman cuma lewat Zoom, lewat HP. Tapi saya kepingin betul-betul ketemu dengan teman-teman saya dan menyapa mereka. Bertanya siapa namamu? Ya. Lalu kamu sehat apa enggak? Kamu sukacita apa enggak? Kamu susah apa enggak? Kamu tinggal di mana? Kamu punya pensil apa enggak? Kamu punya buku apa enggak? Saya kepengen tanya. Biasa kalau saya tanya ya cuma di Zoom aja. Ada teman saya yang cuma diam saja, nggak jawab apa-apa. Ada teman saya yang cerewet sekali. Ada teman saya yang nangis. Sekarang saya pengen ketemu mereka semua dan saya mau tanya satu-satu. Saya kepingin salaman. Lalu ibunya bilang, nggak boleh, salaman belum boleh. Ya sudah, kalau belum boleh salaman dekat, ya salam jauh. Tapi saya boleh bertanya, saya kepengen senyum dengan mereka. Membagi sukacita. Wah, jawaban anak TK ini luar biasa gitu ya. Ibunya bingung, teman ibunya apalagi, kok pinter mento ya. Tetapi niat inilah yang menarik. Anak ini mengatakan, saya sudah banyak dapat pelajaran, tetapi saya belum menyapa teman-teman saya. Belum pernah bergaul dengan teman-teman saya secara tatap muka tadi. Oleh karena itu kalau saya diberi kesempatan untuk tatap muka, maka hal pertama yang saya tanyakan adalah siapa namamu? Kita sudah kenal lewat layar, tetapi sekarang kita kenal melalui tatap muka. Saudara-saudara, sikap yang ramah ya, keinginan yang ramah, yang menarik, yang jarang dipikirkan oleh orang tua. Karena orang tua kalau memikirkan anaknya sekolah nanti nangis apa enggak ya, nanti takut apa enggak ya, bisa nggak ngikuti pelajaran, itu saja pikiran negatif. Tapi anak ini punya pikiran positif, dia kepingin kenal, dia kepingin bersukacita bersama dengan teman-temannya, menyatakan bahwa bersekolah itu adalah satu keindahan, satu kenikmatan, nggak usah dijalani dengan ketakutan atau kebimbangan. Ya, orang tua nggak usah ragu, guru nggak usah galak-galak, sebab kita di kelas ini merupakan persahabatan. Nah, itu harapan yang indah. Apa yang dikatakan anak ini pernah dilakukan oleh jemaat mula-mula. Bagaimana mereka oleh pimpinan roh kehidupan menjadi satu kesatuan. Tiap-tiap hari berjumpa, tiap-tiap hari mengadakan perjamuan bersama, saling berbagi, tetapi ayat 47 mengatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya apa? Jemaat mula-mula mengalami pola hidup yang berbeda. Mungkin tadinya bermusuhan, sekarang berdamai. Mungkin tadinya tidak pernah menyapa, sekarang menyapa. Mungkin tadinya tidak pernah senyum, sekarang senyum. Mungkin tadi tidak pernah berbagi, sekarang berbagi. Mungkin tadinya tertutup, sekarang terbuka. Dan pola hidup seperti itu merupakan pola hidup yang mengejutkan teman-teman dan keluarga dekat mereka. Kenapa bisa begini? Ada apa? Siapa yang mengubah? Lalu ketika mereka mengatakan kami menerima roh kehidupan, roh pembaharuan dari karya Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus, maka ada perubahan besar. Dan perubahan itu, perubahan yang menunjukkan sikap positif. Sikap yang membawa damai. Sikap yang ingin menyapa. Sikap yang ingin menyatukan kehidupan. Sikap yang mau berbagi. Sikap yang penuh senyum. Sikap yang ingin saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya bersama para murid. Nah, gereja yang pertama juga ingin menghadirkan Yesus yang hidup. Oleh karena itu mereka juga bersikap seperti Yesus yang hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mendengar berita akhir-akhir ini tuh ngeri sekali ya. Bukan cuma pandeminya, tapi ada orang tega nabrak entah sengaja atau tidak, lalu membuang mayat dan ya tanpa perasaan. Saya tertarik ketika polisi mengatakan begini di TV. Supir yang mengendarai mobil itu mengatakan, dan komandan itu ya, jangan lakukan, sebab saya ini punya keluarga. Saya punya istri, saya punya anak masih kecil-kecil. Tolong. Tetapi karena dia bawahan dan atasan mengatakan harus, ya sebagai prajurit ya dia ikut ya. Nah, inilah fakta kehidupan. Belum lagi ada pelecehan-pelecehan sesama
manusia, laki-laki terhadap perempuan, orang dewasa terhadap anak gadis, dan macam-macam lagi. Ada banyak kejahatan. Bagaimana anak-anak kecil yang punya HP, mungkin HP-nya juga nggak mahal ya, namanya HP mainan anak-anak itu. Tapi direbut oleh kakak-kakak yang lebih besar melalui cara merampas, mencuri, merampok, dan anak kecil itu ditendang, dipukul, dibiarkan jatuh tergeletak, dan dia lari dengan sepeda motor sambil tertawa, terbahak-bahak, lalu dia jual HP itu, dan kemudian dia beli minuman keras. Aduh, kacau, rusak kehidupan seperti itu. Tapi itulah yang ada. Orang bersenggolan motor dengan motor, terjadilah keributan dan berakhir dengan pembunuhan. Mengapa harus sampai seperti itu? Ya, cuma senggol motor, wah panas hati. Kemudian terjadi lagi senggol mobil, nah ini lebih berat mungkin lukanya mobilnya ya. Orangnya malah sehat-sehat, mobilnya yang tergores atau rusak, terjadi pertengkaran sampai teman-teman. Aduh, apa sebetulnya yang terjadi dengan dunia ini? Tidak ada lagi keramahan, yang ada kemarahan. Tidak ada lagi kasih sayang, yang ada kebencian. Tidak ada lagi keinginan untuk menyatu dalam kehidupan sebagai saudara. Yang ada adalah pecah belah. Dan semua ini dilakukan oleh iblis. Iblis sangat senang ketika manusia berperang satu dengan yang lain, bermusuhan satu dengan yang lain, dan saling menghancurkan. Sebab dialah sumber kematian, sumber kehancuran, sumber kejahatan. Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Dia mati untuk mengubah semua itu. Dia menjadi penebus, dia menjadi penyelamat, mengubah hidup. Dan itu dialami oleh jemaat yang mula-mula. Mereka tidak lagi hidup dalam kekerasan, tidak lagi hidup dalam ego, tidak lagi hidup dalam kejahatan. Tapi bagaimana mereka menyatu sebagai keluarga besar, kemudian hidup saling mengasihi, saling berbagi, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, ada sukacita bersama, ada kekuatan bersama. Dan mereka dikatakan saling menyapa satu dengan yang lain. Kalau mereka tidak menyapa, tidak mungkin ada orang lain di luar mereka yang mengalami pertobatan. Firman Tuhan tadi mengatakan tiap hari ada jumlah baru yang diselamatkan. Artinya mereka menyapa tetangga, menyapa masyarakat, menyapa orang-orang di sekitar mereka dengan sapaan yang penuh cinta kasih. Dan sapaan itu membuat orang-orang yang sedang kering jiwanya, orang-orang yang sedang bingung, orang yang sedang sedih, merasakan kesejukan, merasakan siraman air yang menyejukkan, bukan banjir yang porak-porandakan, tapi air yang menyejukkan kekeringan jiwa dan membangkitkan harapan. Itu sebabnya mereka juga ikut dalam persekutuan cinta kasih. Persekutuan kehidupan yang tulus, persekutuan kehidupan yang benar dan baik, persekutuan hidup yang dipenuhi dengan damai dan sukacita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan, marilah kita saling menyapa. Ada banyak orang yang saat ini kebingungan menghadapi hari esok. Ada banyak orang yang sedang sedih karena berbagai macam problem yang harus mereka hadapi. Ada orang yang kesepian karena harus tinggal di rumah sendiri sementara keluarganya bekerja dan dia tidak boleh bekerja karena usia lanjut dan harus di rumah terus. Ada banyak yang butuh disapa. Ada banyak orang yang butuh senyuman saudara. Ada banyak orang yang butuh uluran tangan saudara. Ada banyak orang yang butuh cinta kasih saudara yang saudara dapatkan dari Tuhan Yesus. Bagikanlah semua itu. Tidak usah diirit-irit. Tidak usah diirit-irit, kasih Tuhan dibagi. Bagi dengan obral, bagi secara besar-besaran kasih Tuhan. Supaya banyak orang boleh mengenal dan sapaan Tuhan Yesus sampai dalam jiwa mereka. Dan ketika mereka merasakan sapaan Tuhan Yesus, mereka juga boleh dibangkitkan, mengalami hidup baru. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali karena kesibukan kami juga tidak menyapa sesama kami.
Jangankan tetangga, keluarga kami pun tidak kami sapa dalam damai sejahtera. Kami hanya menanyakan pertanyaan rutin yang memuaskan kami. Dan ketika mereka menjawab tidak memberi kepuasan, kami marah dan tersinggung. Berapa kali kami membuat anak-anak tidak mau menjawab pertanyaan kami karena ketakutan, karena kengerian yang akan mereka hadapi. Ampuni kami. Biarlah sekarang kami boleh menyapa dalam cinta kasih yang membangunkan kehidupan masa depan melalui damai sejahtera Kristus, melalui sukacita dan kekuatan berpengharapan, melalui jalan kebenaran dan kehidupan. Kiranya apa yang sudah Engkau wujudkan boleh terwujud dalam diri kami, dan kami boleh menyatakan sapaan kami untuk membangun sesama kami kepada orang-orang di sekitar kami. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku utus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taulan. Ku utus kau membagi kasihku.